Shalom, selamat jumpa kembali. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Dan saya percaya setiap hari kita boleh mendapatkan kekuatan baru dari kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita sudah sampai dan kita memulai kitab yang baru, yaitu Hakim-Hakim. Dan kita akan membaca dan merenungkan bersama-sama Hakim-Hakim 1 sampai yang ketiga. Kitab Hakim-Hakim ini adalah orang-orang yang diangkat oleh Tuhan, dibangkitkan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menolong bangsa Israel. Dan di dalam kitab ini ada 13 hakim yang akan kita sama-sama pelajari dan akan melihat kehidupan mereka dan apa yang Tuhan sudah lakukan melalui kehidupan mereka. Dan hakim-hakim ini mereka melayani dan mereka dipakai oleh Tuhan sepanjang periode sesudah kematian Yosua dan juga sebelum masa raja-raja di bangsa Israel. Kita akan mulai langsung di Hakim-Hakim yang pertama. Kita akan baca ayat yang pertama. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, "Siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka?" Firman Tuhan, "Suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya." Dan benar, Yehuda akhirnya, walaupun dia mengajak suku Simeon bersama-sama, tetapi dia melakukan apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan. Dan pada saat dia melakukan menghalau orang-orang Kanaan yang ada di sekitar mereka, Tuhan menyertai dan Tuhan memberikan kemenangan buat Yehuda. Dan kalau kita memperhatikan bahwa orang-orang Kanaan yang tersisa itu berada di sekeliling bangsa Israel. Dan Tuhan sudah menjatakan setiap suku itu agar mereka ada perjuangan mereka sendiri untuk membebaskan daerah mereka dari orang-orang Kanaan. Sehingga mereka boleh betul-betul menduduki atau berada atau tinggal menetap di tempat yang memang sudah ditetapkan Tuhan bagi mereka. Dan Yehuda diikuti juga oleh Yusuf dan Manasya melakukan bagian mereka, tetapi tidak semua bangsa Israel melakukannya. Dan kita memperhatikan bahwa banyak dari mereka kompromi dengan apa yang sudah ditetapkan dan diperintahkan Tuhan kepada mereka. Dan mereka tidak menghalau semua orang Kanaan yang ada di sekitar mereka. Ayat 28 kita melihat bersama-sama dikatakan, setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat orang Kanaan itu menjadi orang Rodi dan tidak menghalau mereka sama sekali. Nah, kita dapat memperhatikan di sini ya, mereka merasa mereka kuat, sudah merasa kuat. Dan kadang-kadang kita tidak hati-hati, kita rasa kita mampu. Padahal kalau kita melihat bahwa ini semua kata Tuhan adalah jerat yang mereka bangun sendiri untuk mereka. Dan saya ingin membacain beberapa ayat ya, saudara perhatikan bahwa ada suku-suku yang lain yang mereka sudah santai aja, merasa sudah cukup mungkin, atau mereka sudah malas untuk melakukan peperangan. Tetapi yang pasti mereka adalah melalaikan perintah Tuhan, ketetapan Tuhan bagi mereka. Ayat 29 dikatakan, suku Efraim pun tidak menghalau orang Kanaan yang diam digeser, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka digeser. Ayat 30, suku Sebulon tidak menghalau penduduk Kitron dan penduduk Nahalol, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka walaupun sebagai orang Rodi. Suku Asyer tidak menghalau penduduk Ako, penduduk Sidon dan Ahlab, Aksib, Helba, Afek dan Rehob, sehingga orang Asyer itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu, sebab orang-orang itu tidak dihalaunya. Suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet Semes dan penduduk Bet Anat, sehingga mereka diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu, tetapi penduduk Bet Semes dan Bet Anat itu menjadi orang Rodi bagi mereka. Dan orang Amori mendesak Bani Dan ke sebelah pegunungan dan tidak membiarkan mereka turun ke lembah. Dan orang Amori itu berkeras untuk tetap diam di Har-Heres, di Ayalon, dan di Saalbim, walaupun mereka mendapat tekanan berat dari keturunan Yusuf sebab mereka menjadi orang Rodi. Nah, kita perhatikan di sini bahwa ada suku-suku yang mereka kompromi dengan apa yang seharusnya mereka lakukan. Mungkin mereka lihat, nggak apa-apa, toh mereka juga menolong, mereka bekerja untuk mereka dan sebagainya, menguntungkan. Tapi kita belajar dari awal ya,
bahwa Tuhan sekali Tuhan berfirman, Tuhan bermaksud agar kita harus mentaatinya. Dan sudah pasti Tuhan menjadi murka atas mereka. Dan kita tahu kalau Tuhan murka, Tuhan juga dapat mendatangkan berbagai hal yang tidak menyenangkan bagi mereka, termasuk celaka. Mereka bahkan dikatakan ya ditindas, dan mereka ditekan oleh, bahkan dikuasai oleh bangsa lain atau oleh kerajaan yang lain, oleh raja-raja yang lain. Dan Tuhan tidak suka dengan mereka. Coba kita memperhatikan di pasal yang kedua, malaikat Tuhan dikatakan di ayat 1, malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, berbicara kepada bangsa Israel, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya, tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Nah, saudara, Tuhan sangat memperhatikan setiap umatnya, apakah kita mendengarkan firman-Nya atau tidak. Dan Tuhan bertanya, mengapa kamu berbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tapi mereka akan menjadi musuhmu, dan segala alam mereka akan menjadi jerat bagimu. Karena apa? Mereka tidak bertindak. Dan kalau mereka bertindak seperti yang Tuhan firmankan kepada Yosua, bahwa Tuhan akan berperang bersama-sama mereka untuk menghalau segala orang-orang Kanaan yang ada. Tetapi kita melihat bahwa orang Israel akhirnya kompromi dengan keadaan, dan mungkin sudah nyaman, merasa diri kuat, dan merasa menyepelekan orang-orang Kanaan yang di sekitar mereka sebagai pekerja rodi dan rendah buat mereka. Tetapi mereka tidak berhati-hati, dan Tuhan sudah katakan bahwa mereka tidak sadar mereka memasang jerat bagi diri mereka sendiri. Dan kita tahu bangsa Israel di ayat-ayat selanjutnya dikatakan bahwa mereka setia kepada Tuhan, mereka tetap beribadah kepada Tuhan, hanya pada kurun waktu tua-tua yang hidup sesama dengan Yosua, tetapi mereka masih hidup sesudah Yosua mati. Selama mereka masih hidup, orang Israel masih beribadah kepada Tuhan. Ayat 10 katakan, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Nah, dalam pembicaraan sebelumnya, kita mengerti ada angkatan yang keluar dari Mesir, dan angkatan itu adalah angkatan pertama yang keluar dari Mesir. Lalu kemudian angkatan berikutnya adalah mereka yang besar dan lahir besar di padang gurun. Lalu kemudian mereka adalah orang yang bersama Kaleb dan Yosua. Generasi kedua itu mereka yang masuk ke Kanaan. Dan sekarang kita melihat ada generasi yang sesudah orang-orang yang masuk dari Kanaan itu semua sudah kembali dikumpulkan kepada nenek moyangnya, itu berarti mereka sudah mati. Lalu kemudian generasi yang baru yang tidak mengenal apa-apa, tidak melewati peperangan waktu mereka masuk ke tanah Kanaan. Dan dikatakan firman Tuhan, mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan, dan mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan, karena akhirnya mereka beribadah kepada Baal, yaitu berhala. Dan sudah pasti itu sangat mendatangkan celaka. Dan Tuhan mengizinkan segala kesusahan itu terjadi. Dan kita dapat melihat bahwa sekalipun umat Tuhan berdosa, tapi kasih Tuhan tetap ada. Bukan berarti, saudara, bahwa kalau kita berdosa tidak apa-apa. Kita melihat bangsa Israel, Tuhan juga dapat menghukum, dapat memberi tulas sehingga mereka binasa, saudara. Jadi kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan punya kasih tetap bagi kita. Tapi tetap Tuhan mensyaratkan kita harus bertobat sungguh-sungguh dan berubah, dan kita kembali kepada ketaatan kita kepada firman-Nya. Dan Tuhan mengasihi bangsa Israel tetap. Sebab itu dikatakan di ayat yang ke-16, maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Kita melihat inilah alasan kenapa hakim-hakim itu ada. Dan hakim-hakim itu pelayanannya kepada bangsa Israel bukan hanya menghakimi bangsa Israel dari segala hal masalah-masalah yang ada, tetapi juga mereka adalah sebagai pemimpin perang yang memimpin mereka untuk menerima kemenangan-kemenangan Tuhan bagi mereka.
Dan dikatakan di ayat 18, setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Coba kita melihat kasih Tuhan, kasih yang kekal, dan dia juga penuh belas kasihan kepada umat Tuhan. Sebab itu saudara, bagaimanapun saudara terpuruk, apakah itu dari kesalahan saudara sendiri, berserulah kepada Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tapi biarlah kita tetap setia kepada Tuhan, tidak mencontoh seperti bangsa Israel. Ayat 19 dikatakan, tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun, mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Nah saudara, kadang-kadang kita merasa, aduh bangsa Israel ini. Tapi mari kita belajar dari diri kita, jangan mencontoh hal yang seperti itu. Sekali kita bertobat, mari berlaku setia kepada Tuhan dengan menjalankan apa yang Tuhan mau bagi kita. Dan paling tidak, saudara, kita tidak melupakan Tuhan. Dan pada saat kita menghadapi hal-hal tertentu, kita meninggalkan Tuhan. Dan kita melihat di pasal yang ketiga, kita melihat bahwa bagaimana Tuhan membiarkan bangsa-bangsa atau orang-orang Kanaan itu yang ada di sekitar bangsa Israel itu tetap ada di tengah-tengah mereka. Karena bangsa Israel tidak melakukan bagian mereka, dan Tuhan juga tidak melakukan itu karena Tuhan juga punya maksud untuk mendidik mereka. Ayat yang pertama dari pasal yang ketiga, inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Dan ayat yang kedua maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel tidak mengenal perang yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Tuhan ingin mereka yang dilahirkan dengan cara yang nyaman, sudah berada di tempat yang nyaman untuk mereka berlatih berperang. Kadang-kadang Tuhan juga mengizinkan kita berhadapan dengan musuh-musuh kehidupan, sehingga kita boleh dilatih berperang oleh Tuhan. Kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Ada ketahanan rohani yang kuat, sehingga kita dapat selalu berkemenangan. Dan kita ada perlawanan dengan apapun yang dapat menghambat kehidupan kita untuk kita dapat beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ayat 4 dikatakan mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaran mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaran Musa. Nah saudara, Tuhan sangat menginginkan umat Tuhan untuk dapat mendengarkan, melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Dan kita akan masuk kepada ayat-ayat berikutnya, dan kita akan mulai dengan hakim-hakim yang dibangkitkan oleh Tuhan, yaitu yang pertama adalah Otniel. Dan kita tahu nama Otniel sudah muncul sebelumnya. Dia adalah anak Kenas, adik Kaleb, dan dia dibangkitkan oleh Tuhan. Ayat 10 dikatakan roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kushan Rishyataim, Raja Aram, ke dalam tangannya sehingga ia mengalahkan Kushan Rishyataim. Nah saudara, di dalam tekanan Tuhan bangkitkan hakim. Dan selama Otniel itu masih hidup, ada 40 tahun dikatakan itu aman bangsa Israel. Tetapi dikatakan firman Tuhan sebelumnya, tapi pada saat hakim itu sudah mati, kembali lagi orang Israel melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Dan pada saat bangsa Israel sudah mulai berseru kepada Tuhan, merintih di hadapan Tuhan, sama seperti pada masa Tuhan membangkitkan Ehud. Karena di ayat yang ke-15 orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon Raja Moab. Itu maksudnya adalah dia adalah pengantar upetinya kepada Raja Eglon itu, Raja Moab itu. Dan dengan pekerjaan itu akhirnya dipakai oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, yang dapat membunuh Raja Eglon, dan akhirnya mereka dapat mengalahkan
Moab. Nah, saudara, luar biasa, dan dikatakan bahwa selama Ehud hidup 80 tahun amanlah bangsa Israel. Nah, saudara, kita melihat bahwa Tuhan itu sungguh berkasih karunia. Seharusnya kalau bangsa Israel sudah belajar dari situ pun, mereka bisa diberkati terus oleh Tuhan dan hidup setia seterusnya kepada Tuhan. Tapi apa boleh buat, Tuhan harus membangkitkan hakim-hakim yang lain. Di ayat yang terakhir itu berbicara soal Samgar. Dikatakan Tuhan juga membangkitkan Samgar untuk menjadi penyelamat bangsa Israel dengan dia menewaskan orang Filistin. Nah, saudara, dari pelajaran ini, mari kita belajar untuk kita tidak kompromi dengan firman Tuhan. Kita tidak kompromi dengan kebenaran. Kita tidak kompromi dengan ketetapan yang seharusnya kita tahu Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan ketaatan kepada firman Tuhan, ketaatan kepada ketetapan Allah itu ada sesuatu yang harus. Dan kalau kita tidak taat, ketidaktaatan akan firman, sebaliknya ya, ketidaktaatan akan firman, ketidaktaatan akan ketetapan Allah, itu adalah bentuk dosa di hadapan Tuhan. Dan kita harus berhati-hati, karena Tuhan juga dapat menghukum umatnya pada saat kita berbuat apa yang kita sudah tahu kita tidak boleh lakukan di hadapan Tuhan. Dan satu hal yang kita bersyukur, karena Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Pada saat umat Tuhan berseru-seru kepadanya, Dia selalu mendengarkan dan Dia menolong. Sebab itu bagaimanapun kepada keadaan kita saat ini, mari datang kepada Tuhan dan percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu ada bagi kita, bagi saya dan bagi saudara. Amin, haleluya. Mari tetap semangat di dalam Tuhan, dan mari kita belajar taat terus kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesusahan, kesulitan hidup, di tengah-tengah mungkin kita merasa kelemahan kita, tapi mari tetap fokus kepada Tuhan, fokus untuk menyenangkan hati Tuhan, fokus untuk mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya bahwa kekuatan dari Tuhan, ketahanan rohani dari Tuhan, Tuhan akan berikan kepada kita, sehingga kita terus berkemenangan di dalam Dia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tetap setia, tetap maju terus dalam Tuhan. Haleluya. Amin.